Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha liyaumi liqa'ih yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa tarakaha ala syari'atin bayda'a lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang dengannya manakala kita istiqomah di jalan Allah maka Allah menjanjikan surga untuk kita dan kita semua berharap semoga kita termasuk pada diri orang-orang yang istiqomah dalam Islam sehingga Allah meridhai kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini saya selaku khatib mengajak baik diri saya maupun jamaah sekalian, marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kejayaan di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar pada diri kita berupa keadaan kita yang dipertemukan dengan bulan Ramadan hingga akhir, sehingga kita menikmati tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan yang menjadikan kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan didasari keimanan, dengan rasa mudah, dengan rasa yang kuat kita jalankan, sehingga kita yang sudah terbiasa dengan amalan-amalan di bulan Ramadan janganlah hendaknya kemudian berhenti hanya untuk Ramadan, tapi bagaimana di bulan-bulan berikutnya ketika setan-setan sudah terbebaskan dari belenggunya, maka tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita terus melawan bujuk rayu, godaan-godaan dari setan-setan tersebut untuk terus istiqomah, untuk terus melaksanakan ibadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dibantu oleh Allah selama bulan Ramadan menjadi ringan beribadah adalah karena Allah membelenggu setan-setan, menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga, sehingga aura keimanan, aura ketakwaan, aura keinginan untuk masuk surga itu besar. Namun dengan berakhirnya Ramadan maka kembali kondisi seperti semula,
yang setan dengan leluasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aksi-aksi penyesatan terhadap manusia. Namun orang-orang yang telah terdidik dengan baik di bulan Ramadan, mereka akan mengokohkan dirinya, menjadikan ketakwaan yang telah dilaksanakan, telah dicapainya di bulan Ramadan untuk terus dipelihara. Sebab inilah kemenangan yang nyata. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wal aqibatu littaqwa. Dan akhir yang baik itu adalah bagi ketakwaan. Juga firman Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena Allah telah menyediakan tempat tinggal yang mulia, tempat tinggal yang penuh kenikmatan di surganya kelak adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat ini, membimbing umat ini agar tidak putus dengan amalan-amalan Ramadan, maka digemarkan untuk terus menjaga ibadah siam, yaitu berpuasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fakana kasyamid dahr." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan, kemudian diikuti di bulan Syawal dengan 6 hari, maka seakan-akan dia puasa setahun. Ini karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-hasanah, kebaikan itu dibalasi 10 kali lipatnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Dan siapa yang melakukan satu dosa, maka tidak dibalasi kecuali sesuai dengan dosanya itu, dan mereka tidak dizalimi. Sehingga dengan kita berpuasa sebulan di bulan Ramadan dengan 10 kali lipatnya, berarti 10 bulan ditambah 6 hari berarti 60 hari, yang berarti 2 bulan. Sehingga kalau kita yang telah menyelesaikan puasa di bulan Ramadan dan kemudian kita ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, berarti kita dinilai sebagai yang telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan begitu pula di bulan-bulan setelah Syawal ada puasa-puasa Ayyamul Bid, ada Senin Kemis, ada puasa Muharram, puasa Arafah, dan seterusnya. Mari kita jaga hari-hari mulia itu dengan kita isi berpuasa. Minimal dalam sebulan 3 hari kita berpuasa. Karena 3 hari berpuasa berarti 30 balasannya, seakan-akan setiap bulan kita berpuasa sebulan penuh dengan kita berpuasa 3 hari. Kita mampu berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Tentu di bulan-bulan lain dengan berpuasa Senin Kamis saja atau berpuasa Ayyamul Bid 3 hari kita lebih mampu. Maka inilah bentuk istiqomah dalam menjaga amalan-amalan agar tidak terlepas dari diri kita. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, artinya ini adalah orang-orang yang beriman. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, lurus, yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan yang disyariatkan di dalamnya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka tatanazzalu alaihimul malaikat, bercucuran turun kepada mereka malaikat-malaikat. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya bahwa ini adalah di saat menjelang kematiannya. Dia mendapatkan pertolongan dari Allah dengan dukungan malaikat-malaikat yang akan menenangkannya. Apa yang disampaikan oleh malaikat pada saat itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Seseorang akan pindah alam dari alam dunia menghadapi saat-saat kematian. Tentu ada gejolak dalam dirinya, kekhawatiran, ketakutan, kesedihan. Tetapi dengan adanya malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menyemangatinya, maka malaikat-malaikat itu akan menenangkannya. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan berita berupa surga yang dijanjikan kepadamu. Surga dengan kenikmatannya ditampakkan, keindahan, kesenangan, kebahagiaan di dalamnya ditampakkan. Maka dari itu orang yang beriman saat kematiannya tampak dia tersenyum, tampak dia dalam keadaan bahagia, gembira, karena ditampakkan surga itu pada mereka. Kita lihat orang-orang yang beriman yang kemudian mendapatkan penderitaan berupa pengeboman seperti yang terjadi di Palestina. Bagaimana jenazah-jenazah mereka tampak tersenyum. Orang-orang yang berperang, berjihad fisabilillah, mereka tampak tersenyum dalam kematian mereka. Ini karena mereka saat menjelang kematiannya ditampakkan surga pada mereka. Ditambah lagi dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat dalam ayat tersebut, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah teman-teman dekatmu, kekasih-kekasihmu, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam keadaan akhirat. Artinya kami tidak akan meninggalkanmu, tidak akan sampai hanya saat di dunia saja pertemanan kita, tapi di akhirat pun kami akan menemanimu, mengawalmu. Walakum fiha ma tashtai anfusukum, dan kamu di surga itu nanti mendapatkan apa yang diinginkan oleh keinginan-keinginanmu, oleh yang disukai oleh dirimu. Walakum fiha ma tad'un, dan di surga kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Semuanya akan didapatkan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Inilah nikmatnya orang yang istiqomah di jalan Allah. Maka kita yang telah ditempa dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, mari kita jaga ibadah-ibadah tersebut. Sebelum kita merasa berat untuk mengawali kembali, maka apa-apa yang sudah biasa kita lakukan berupa puasa di siang hari, melaksanakan qiyam di malam hari, bangun di waktu sahur, kita tahajud, kita laksanakan sholat menghadap kepada Allah di saat wasallu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah di waktu malam di saat banyak manusia terlena tidur. Tapi orang yang saat-saat di waktu sahur
dia bangun, dia menghadap pada Allah, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala menunggu apa permintaannya, apa permohonannya, apa keinginannya untuk diampuni, istighfarnya. Maka ini adalah hal-hal yang sangat berharga buat kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus menjaga amalan-amalan kita di bulan Ramadan untuk kita jalankan di bulan-bulan setelah Ramadan, karena ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah bukan hanya di dalam bulan Ramadan tapi seumur hidup kita, sebagaimana yang Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu yang yakin. Apa yang yakin? Yaitu kematian. Karena inilah sesuatu yang pasti, yang tidak bisa seseorang menghindar darinya, yang tidak bisa seseorang pun lolos darinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Oleh karena itu, beribadahlah kepada Allah sampai datang saat kematian di mana kita sudah tidak bisa lagi beribadah, maka saat itu kita tidak menyesal bahwa kita telah melaksanakan ibadah-ibadah saat kita sehat, saat kita hidup, saat kita kuat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga tarbiyah pendidikan bulan Ramadan kita menjadi pendidikan yang bermanfaat buat kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Termasuk dalam bentuk istiqomah adalah terus berjalan sesuai dengan aturan Allah, di samping dalam ibadah-ibadah mahdhah seperti puasa, sholat wajib dan sholat sunnah dan lain-lainnya tadi, juga adalah dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Dalam profesinya, seorang yang berdagang hendaklah jujur, itu adalah bentuk istiqomah. Seorang pejabat hendaklah amanah menunaikan tugasnya. Hakim hendaklah jujur dalam menentukan hukum. Dalam sebuah hadis an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu thalatha ithnani fin nar wa wahidun fil jannah rajulun arafal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fahuwa fin nar wa rajulun lam ya'rifil haqqa faqadha lin nasi ala jahl fahuwa fin nar. Rawahul arba'ah wa sahahahul hakim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para hakim itu ada 3 macam. 2 di neraka keadaannya nanti, dan 1 di surga. Seorang hakim yang tahu tentang yang hak, yang benar, lalu dia memutuskan dengan kebenaran itu, maka dia di surga. Dan seorang hakim yang tahu kebenaran tapi dia tidak memutuskan dengan kebenaran dan dia berlaku tidak jujur dalam hukum, maka dia di neraka. Dan seorang hakim
yang tidak tahu kebenaran dan dia memutuskan untuk manusia sesuatu dalam kebodohannya, dalam ketidaktahuannya, maka dia pun di neraka. Diriwayatkan oleh Imam yang 4 dan disahihkan oleh Al-Hakim. Oleh karena itu kita berharap para hakim dalam memutuskan perkara hendaklah dia mengetahui kebenaran dan memutuskan sesuai dengan kebenaran, bukan karena yang lain, bukan karena uang, bukan karena tekanan, bukan karena hal-hal yang lain, karena ini akan menentukan kondisinya di surga atau di neraka. Sehingga orang bisa tahu sejak di dunia jika hakim itu tidak jujur, jika hakim itu tahu kebenaran tapi dia memutuskan sesuatu secara tidak benar, orang akan tahu orang ini di neraka. Atau seseorang yang tidak tahu hukum, tidak tahu kebenaran, dan dia memutus sesuai dengan hawa nafsunya, maka ini pun akan menyebabkan dia di neraka. Orang bisa melihat, orang bisa memantau. Karena itu kita berharap pada hakim-hakim yang bertugas terutama dalam masalah di Mahkamah Konstitusi, hendaklah para hakim tersebut bertekad untuk mencari surganya Allah dengan memutuskan secara benar. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat dan bertaslim pada beliau tatkala Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhaladdin. Allahumma man arada bihadzal din wa bi ahli khairan fa'inhu wa wafiqhu, wa man arada bihadzal din wa bi ahli syarran fakhudhu akhdha aziz muqtadir fa innahu la yu'jizuk. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin wa fil Iraq wa fi Syam wa fil Yaman wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma unsuril muslimin al-mazlumin fi Gazzah wa fi Rafah. Allahumma asqihim, Allahumma at'imhum, Allahumma arhamhum, Allahumma shfi jarhahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma ij'al mautahum syuhada. Allahumma dammiril yahud al-ghasibin al-zalimin. Allahumma shaddid alaihim wat'atak. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma zalzilil arda tahta aqdamihim hum wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.